Halo, perkenalkan saya Anissa Dewi Amarwati. Saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Mikro dengan judul Kondisi Ekonomi Mikro Indonesia tahun 2026. Upah naik, daya beli turun. Analisis dan solusinya. Nah, latar belakang dari isu ini adalah memasuki tahun 2026, pemerintah telah menaikkan upah minimum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong konsumsi rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, daya beli masyarakat justru melemah, terutama pada kelompok kelas menengah ke bawah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting, mengapa upah naik, tetapi masyarakat tetap merasa semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup? Nah, berdasarkan berita dari bisnis.com, terdapat tiga isu utama ekonomi mikro yang sedang terjadi, yaitu satu, minimnya lapangan kerja formal, dua, kenaikan harga bahan pangan, tiga, daya beli masyarakat yang melemah. Ketiga isu ini saling berkaitan dan berdampak langsung pada perilaku konsumen dan produsen dalam perekonomian. Dalam konsep ekonomi mikro, yang menentukan daya beli bukan hanya upah nominal, tetapi upah real, yaitu upah setelah dikurangi inflasi dan biaya hidup. Meskipun UMR naik, data dari BRI menunjukkan bahwa rata-rata gaji bersih masyarakat berada di bawah UMR. Artinya, kenaikan upah tidak sepenuhnya diterima pekerja. Akibatnya, pendapatan real menurun sehingga kemampuan konsumsi masyarakat juga melemah. Kenaikan harga pangan merupakan isu mikro yang sangat penting karena pangan adalah kebutuhan pokok. Walaupun produksi beras dan pangan berada dalam kondisi surplus, sebagian besar pasokan dialihkan ke program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini menyebabkan penawaran di pasar berkurang, harga pangan meningkat. Dalam teori mikroekonomi, ketika penawaran menurun sementara permintaan tetap, maka harga akan naik. Menariknya, tingkat inflasi nasional tercatat rendah, namun bukan karena daya beli kuat. Menurut analisis dari BRI, inflasi rendah terjadi karena permintaan masyarakat melemah. Inflasi jenis ini disebut low demand pull inflation. Artinya, masyarakat menahan belanja bukan karena harga murah, tetapi karena pendapatan tidak cukup. Kemudian ada dampak terhadap konsumen. Bagi konsumen, terutama kelas menengah ke bawah, pertama ada pengeluaran terbesar terserap untuk pangan. Kedua, sisa pendapatan untuk konsumsi lain semakin kecil. Ketiga, tabungan dan daya beli menurun. Akibatnya, konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama ekonomi nasional menjadi tertekan. Kemudian ada dampak terhadap produsen. Yang pertama ada penurunan daya beli menyebabkan permintaan barang menurun. Kedua, penjualan melemah. Ketiga, beberapa usaha terpaksa mengurangi produksi atau tenaga kerja. Dalam ekonomi mikro, kondisi ini dapat memicu lingkaran penurunan ekonomi karena produksi dan konsumsi saling mempengaruhi. Kemudian ada dampak terhadap pemerintah. Yang pertama ada konsumsi yang melemah dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, program subsidi dan bantuan sosial menjadi semakin penting. Ketiga, namun anggaran negara juga semakin terbebani. Pemerintah menghadapi dilema antara menjaga stabilitas harga dan mendorong konsumsi masyarakat. Kemudian ada solusi jangka pendek. Berdasarkan teori mikroekonomi, solusi jangka pendek yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, menurunkan tarif PPN menjadi 8-9% untuk meningkatkan konsumsi. Kedua, mempercepat penurunan suku bunga agar cicilan kredit dan KPR lebih ringan. Ketiga, menjaga ketersediaan pangan di pasar agar harga tetap stabil. Langkah ini bertujuan meningkatkan permintaan agregat dari sisi rumah tangga. Kemudian ada solusi jangka panjang.
Yang pertama, menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas. Kedua, meningkatkan upah real bukan hanya upah nominal. Ketiga, memastikan belanja fiskal benar-benar mendorong produktivitas. Dalam ekonomi mikro, kualitas pekerjaan menentukan stabilitas pendapatan dan pola konsumsi masyarakat. Kemudian, kesimpulan dari presentasi saya, yang pertama, kenaikan upah tidak otomatis meningkatkan daya beli. Kedua, faktor utama pelemahan daya beli adalah harga pangan dan minimnya pekerjaan formal. Ketiga, kebijakan ekonomi perlu lebih tepat sasaran, terutama bagi kelas menengah bawah. Tanpa perbaikan struktural, paradoks upah naik, daya beli turun akan terus berulang dan menghambat pemulihan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.